Shalom, Shalom, selamat sore, menjelang malam kita mau memulaikan acara ibadah kita, acara ibadah raya Gereja Segala Bangsa Goshen. Untuk itu jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Kau yang terindah. Kau yang termanis.
Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang menjadi juru selamat kami. Pada saat malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat ini Engkau lihat seberapa kami yang sudah terkumpul untuk beribadah kepada Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena janji firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pada saat ini Tuhan, di mana kami rindu untuk mau beribadah kepada Engkau. Setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan, biarlah Engkau mau pakai dan urapi mereka, agar benar-benar ketika kami memuji Engkau, kami belum merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga apabila kami datang dengan berbagai macam pergumulan, lewat kami beribadah dan mendengar firman-Mu, kami kembali membawa damai sukacita, bahkan jawaban-jawaban Tuhan boleh terjadi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada pada saat ini, dan berkati juga seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti acara ibadah online pada saat ini. Kami percaya Tuhan bersama-sama juga dengan mereka, dan Engkau mau berikan hati yang sukacita bagi mereka untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih, kami tahu iblis tidak senang dengan acara seperti ini. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bergerak di seluruh saya. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat sore hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, acara ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Kini tiba saatnya kita mau bersorak buat Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian mengatakan, Allah sumber kuatku. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat kembali, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Yang ku ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku,
nama Tuhan. Jemaat saya persilakan untuk duduk. Kita mau angkat satu pujian mengatakan jalan hidup orang benar. Sambil persembahan dijalankan. Tuhan. Nanti doa persembahan sekaligus dengan doa firman. Ini tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian mengatakan, dengan apa akan kubalas. Terima kasih Tuhan.
Ini aja ini. Udah. Oh ini nih. Cek situ. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu pada dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum. Pada saat ini kami rindu hati kami diisi dengan firman-Mu. Engkau yang mengurapi kami terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau rendahkan hamba-Mu serendah-rendahnya di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Agar jangan hikmat hamba-Mu pribadi yang hamba-Mu sampaikan, tetapi hikmat Allah yang terjadi agar kami boleh sama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap sedia untuk menerima firman-Mu, layakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Ya, puji Tuhan. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-20. Kita baca ayat yang ke-18, 19, dan 20. Saya bacakan di dalam salinan baru. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Dan aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabia, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Ya, saudara, pada saat ini kita mempelajari tentang firman Tuhan yang dimana ini diberikan oleh Rasul Yohanes kepada sidang jemaat yang ada di Tiatira. Saudara, jemaat di Tiatira ini adalah salah satu jemaat yang berdiri dan membangun imannya di atas dasar pengajaran para rasul dan nabi-nabi. Tentu rasul dan nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan, yang dilantik oleh Tuhan, mengajarkan keteladanan akan Kristus Yesus. Maka itu sangat penting sekali gereja Tuhan di masa gereja perdana mereka memiliki iman yang teguh. Iman mereka itu teruji. Sekalipun nyawa yang menjadi taruhan mereka, mereka tidak akan pernah menyangkal Yesus Kristus. Namun pada saat ini juga seharusnya gereja yang semakin meluas, gereja yang semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan adalah gereja yang memiliki iman yang teguh. Terlebih-lebih mereka pun tidak takut di dalam mempertahankan panggilan mereka, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam menyaksikan Yesus Kristus. Mereka tidak akan ada ketakutan dalam diri mereka. Minimal kalau mereka tidak bisa berbicara atau berkhotbah atau bersaksi lewat kebenaran firman Tuhan, mereka bisa tunjukkan itu lewat perbuatan-perbuatan mereka.
Jemaat Tiatira ini adalah jemaat yang dilihat dan diperhatikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Saya yakin dan percaya gereja di hari-hari ini, apalagi di masa sukar, di masa pandemi, gereja tidak akan berlalu begitu saja. Tetapi gereja akan tetap maju dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit apapun, gereja akan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Karena memang gereja yang hidup benar di dalam Tuhan, janji Tuhan itu selalu melimpahkan. Janji Tuhan itu selalu senantiasa memelihara mereka. Sebagaimana Yesus Kristus menjadi gembala bagi gereja Tuhan, yaitu saya dan saudara, maka di dalam perkataannya sudah diingatkan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 ya, kalau tidak salah, di mana akulah gembala yang baik. Coba kita baca, minta tolong salah seorang untuk membacakannya dengan memakai mic. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terus? Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Iya, jadi saudara, dalam konteks ini kita melihat bahwa jikalau Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, maka janji Tuhan lewat Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi harusnya gereja sebagaimana gereja perdana saudara, sekalipun di dalam keadaan sulit sekali, tetapi gereja semakin bertumbuh, semakin bertambah banyak. Apalagi di zaman sekarang. Wah, gereja tentu diberikan janji Tuhan. Asalkan gereja ini mau setia, hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau gereja tidak mengalami suatu kesetiaan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya jangan harap dia akan diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara, kalau kita perhatikan bangsa Israel lewat nubuatan daripada Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-13, bahwa dikatakan pengharapan bagi bangsa Israel itu hanyalah kepada Tuhan. Pengharapan bangsa Israel kepada Tuhan Allah yang hidup. Lalu konsekuensinya bagi Israel yang tidak menaruh harap kepada Tuhan, mereka akan mengalami sesuatu kekurangan. Mereka akan dipermalukan sebab mereka sudah meninggalkan Tuhan Allah yang hidup. Minta tolong bacakan Yeremia 17 ayat yang ke-13. Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13 dalam terjemahan lama. Bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Ya. Segala orang yang meninggalkan dikau itu kelak akan dipermalukan. Barang siapa yang undur daripadaku, itu tersuratlah namanya dalam tanah. Karena mereka itu sudah meninggalkan mata air hidup, yaitu Tuhan. Iya, jadi lewat perkataan nubuatan Nabi Yeremia, bahwa umat Israel yang meninggalkan Tuhan sama seperti meninggalkan air hidup. Perjalanan rohani kita juga seperti itu. Ketika kita memiliki hidup yang diberkati dan dipelihara oleh Tuhan, tetapi sudah tiada menaruh harap lagi kepada Tuhan, maka kita sama seperti meninggalkan suatu kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok bagi tubuh rohani kita, yaitu kita meninggalkan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan malu, saudara. Makanya biarlah lewat firman Tuhan kita senantiasa hidup terarah. Hidup yang senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, itu yang harus kita lakukan.
Terlebih-lebih kalau kita diingatkan lewat jemaat Tiatira ini saudara, tentu tampaknya Tuhan melihat jemaat Tiatira ini, dia melihat ada suatu kesetiaan dalam mereka melayani pekerjaan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini suatu pujian yang diberikan kepada jemaat Tiatira. Tapi kita harus mengingat bahwa sesungguhnya di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi kalau kita bercermin di dalam firman Tuhan ini saudara, sesungguhnya kita juga harus waspada di zaman sekarang ini. Bahwa pelajaran pemahaman, layaknya pemahaman Izabel ini sudah terjadi di dalam gereja. Karena sudah terjadi, sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Di gereja perdana yang jaraknya belum jauh dari Tuhan Yesus itu ada di dalam dunia. Ternyata ada juga hal-hal yang tidak baik yang dikerjakan oleh gereja. Tetapi bagaimana nubuatan Tuhan datang kepada jemaat Tiatira ini? Karena Tuhan begitu mengasihi jemaat ini. Makanya dia mendatangkan nasihat dan teguran. Gambaran dari pemahaman atau pelajaran Izabel ini yaitu mengajarkan penyembahan berhala. Mengajarkan tentang hal-hal penyembahan yang bisu. Saudara tahu penyembahan yang bisu? Penyembahan yang bisu itu adalah penyembahan seperti bersemedi, ya. Penyembahan yang dikaitkan dengan pelajaran Izabel adalah penyembahan di mana kita menyembah patung, ya. Menyembah benda-benda tertentu. Itu yang terjadi di zaman gereja. Di zaman sekarang apakah masih relevan? Ya. Masih ada gereja yang sudah hidup dalam kebenaran tapi masih percaya tentang adat istiadat mereka. Bahkan ada juga gereja yang senantiasa memberikan pemahaman untuk melakukan penyembahan-penyembahan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Penyembahan yang benar itu adalah penyembahan yang tidak bisu. Dia pasti berkata-kata. Terlebih bagaimana lewat sejarah gereja kita tahu ketuangan hari Pentakosta. Disitulah rahasia penyembahan terjadi. Allah memperkenankan ke-70 murid, 120 murid yang berkumpul di loteng Yerusalem. Di situ mereka mengalami baptisan roh. Dan dengan bahasa roh itu mereka memuji memuliakan Tuhan. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah pasal 2 ayat yang pertama. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi yang menjadi ciri khas yang dilakukan oleh murid-murid yang setelah menerima baptisan roh, mereka menyembah Tuhan dengan berbahasa roh. Makanya dengan aliran Pentakosta, ya, gereja di zaman perjanjian baru, di zaman sekarang ini, di zaman modern, gereja dengan banyak aliran. Tentu gereja yang melakukan kehendak Tuhan mengerti betul rahasia penyembahan. Tentu rahasia penyembahan yang benar bagaimana mereka menyembah dengan berbahasa roh. Karena rahasianya juga kalau saudara memperhatikan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Di situ Paulus mengungkapkan bahwa ketika kamu berdoa di dalam roh, kamu berkata-kata dengan bahasa yang rahasia. Dan itu bahasa yang hanya kepada Allah saja.
Iblis pun tidak mengetahui bahasa tersebut. Karena ketika kita berbahasa-bahasa roh, saat itulah kita sedang menjalin keintiman dengan Tuhan di dalam penyembahan yang benar. Coba kita buka itu. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, jadi itu yang menjadi ciri khas gereja di akhir zaman. Dengan karunia-karunia roh, karunia lidah, ya, lewat baptisan roh itu mereka sedang berkata-kata bukan dengan bahasa manusia. Manusia tidak mengerti. Tetapi dalam realitanya memang gereja pasti menerima cobaan. Dari orang-orang yang tidak memahaminya, mereka mengolok-olok orang yang berbahasa roh. Itu terjadi, saudara. Mereka anggap orang ini sudah gila. Kenapa orang ini sudah berbahasa seperti alien? Ya, karena sudah seperti itu. Padahal mereka menyembah Tuhan karena mereka tidak mengerti sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita baca tadi. Di dalam kisah 2 tadi bagaimana mereka menganggap orang-orang yang sudah kepenuhan dengan Roh Kudus itu dianggap suatu orang yang sudah mabuk anggur atau sudah gila. Dalam kisah 2. Kisah 2 ayat 12 mulai. ya. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Iya. Jadi dianggap mereka orang yang mabuk, saudara. Mereka orang yang sudah tidak memakai akal sehatnya. Tetapi bagi gereja Tuhan yang sudah mengerti rahasia penyembahan, ya kita tentu sudah mengerti betul dan mengalami hadirat Tuhan. Karena dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23-24 di situ Allah itu adalah roh adanya. Oleh sebab itu sebagai penyembah yang benar, wajiblah ia menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi penting kita harus betul-betul dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda orang kepenuhan Roh Kudus ya tidak lain sesuai dengan firman Tuhan. Mereka berbahasa roh, berbahasa asing, saudara. Karena mereka itu sudah diberikan ilham oleh Roh Kudus. Dan yang terpenting, saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara memiliki Roh Kristus, maka saudaralah yang akan disebut suatu anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-9 coba. Roma 8 ayat yang ke-9. Silakan. Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Kamu tidak hidup di dalam daging, ini konteksnya tentang roh kebenaran ya. Kalau orang yang sudah hidup di dalam roh tidak mungkin hidup dalam kedagingan ya. Tidak mungkin hidup di dalam hawa nafsu. Ya sekalipun kemanusiaan kita itu seringkali muncul. Tetapi roh yang kita miliki seharusnya tetap mengarahkan kita. Ya. Kalau kita sudah mulai ke kiri, ke kanan, sudah keluar jalur. Roh Tuhan, firman Tuhan itu selalu membalikan kita. Ya. Kalau kita hidup dalam roh seharusnya kita tidak hidup di dalam daging. Terus? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jikalau orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukanlah milik Kristus. Makanya saya sampaikan kepada kita semua, saudara sekalian yang menyaksikan, bahwa ayat ini sudah jelas bahwa orang yang tidak memiliki roh Kristus bukanlah milik Kristus. Jadi sekalipun dia memakai perhiasan salib, ya di rumahnya itu ada salib, dimanapun ada salib, saudara, dia membawa Alkitab, bahkan dia bergereja melayani Tuhan pun, tapi kalau tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Itu firman Tuhan, bukan pendeta yang mengajarkannya. Ya, karena di dalam kita memiliki roh Tuhan, kita senantiasa dibawa kepada penyembahan yang benar. Dan penyembahan yang benar itu adalah penyembahan yang membawa kita mengalami keintiman dengan Tuhan.
Perzinahan yang terjadi di dalam jemaat Tiatira ini bukan semata-mata berbicara tentang perzinahan secara tubuh jasmani, tetapi menyangkut tubuh rohani juga. Artinya ketika kita mempunyai Allah, kita mengakui Yesus Kristus, tapi tampaknya hidup kita terpengaruh dengan ilah-ilah lain. Nah, itu dikatakan Tuhan, mereka sudah berzina secara rohani, ya. Mereka memuji memuliakan Tuhan, tetapi hati mereka tidak terfokus kepada Tuhan. Hati mereka memikirkan keadaan dunia. Makanya Yesus pernah menemplak orang-orang munafik ini, yaitu pemimpin-pemimpin ahli Taurat, bahwa mereka ini beribadah memuliakan namaku dengan bibir lidahnya, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Karena pelajaran, pemahaman, pemikiran hati mereka itu hanyalah untuk mengikuti keinginan dagingnya, keinginan dunia. Maka mereka ini seperti tanaman, pohon yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga. Matius 15 ayat yang ke-8, 9, 13, dan 14. Coba kita baca. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, ayat 13, 14. Ayat yang ke-13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ya, ini menjadi waspada bagi kita di zaman sekarang ini. Ya, gereja semakin diberkati Tuhan, tapi awas, hati-hati. Banyak doktrin pelajaran yang menyesatkan, saudara. Pelajaran paham-paham seperti wanita Izebel ini. Wanita Izebel ini adalah seorang wanita yang melakukan zina, ya, yang mencoba membunuh Elia pada saat itu. Bahkan dia yang membunuh nabi-nabi. Tetapi dia bersekutu dengan nabi-nabi Baal. Tapi sama Elia, nabi-nabi Baal itu digorok semuanya. Ya, karena di situ Elia menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan itu lebih mendengar akan perkataannya. Dalam pengertian Elia karena dia setia kepada Tuhan. Tetapi nabi-nabi Baal ini, nabi-nabi yang menyembah berhala, justru mereka meminta mujizat, tidak turunkan api. Tetapi Elia yang justru sekali minta kepada Tuhan, diturunkanlah api. Itu menjadi pengalaman bagi gereja, saya dan saudara. Elia, Yakobus mengatakan, Elia itu hanya manusia, sama seperti kita. Tapi dia adalah manusia yang taat dan setia. Kalau Elia bisa memberhentikan hujan, lalu meminta hujan kembali, Elia bisa menurunkan api, begitu juga saya dan saudara bisa melakukan perkara mujizat itu. Tetapi kita harus memiliki iman yang taat seperti Elia. Kalau kita memiliki iman yang taat, saya percaya segala perkara mengenai kebutuhan jasmani itu pasti Tuhan akan penuhi. Kalau perkara keselamatan Tuhan berikan dengan cuma-cuma, apalagi cuma perkara rohani. Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Lalu yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti jemaat Tiatira, mereka sudah melayani, mereka sudah bertekun, mereka sudah bekerja, mereka sudah hidup dengan penuh kasih. Ya luar biasa, itu mendapatkan pujian. Mereka mengutamakan Tuhan, maka mereka akan diberkati. Hanya sayangnya mereka itu berkompromi dengan pelajaran yang menyesatkan. Itu menjadi waspada, menjadi perhatian khusus bagi gereja di hari-hari ini. Supaya kita jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sudah mulai menyimpang. Ajaran-ajaran yang sudah mulai menyimpang, ya seringkali ajaran yang hanya mengutamakan penampilan luar saja. Saudara mungkin bisa mencurigai saya, ya. Kelihatan saya berkhotbah, ya. Kelihatan saya memakai
kemeja putih, wah ini orang suci, apalagi sudah menyampaikan firman Tuhan. Belum tentu hari-hari saya itu melakukan hal yang suci, ya. Karena memang banyak seperti itu yang terjadi, ya. Kelihatan di luarnya saja, mereka berjubah putih, wah, mungkin berteriak atas nama Tuhan, tapi membunuh orang. Ada seperti itu. Coba Yohanes 16 ayat 1 ayat 1 dan 2. Yohanes 16 ayat 1 dan 2. Silakan, langsung saja. 16 ayat 1 mulai. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak. Kasih dekat sedikit. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Iya. Jadi ada orang, ya, mereka menyeru-nyerukan nama Allah tetapi menganiaya orang, ya. Itu Yohanes 16 kan, ayat 1 dan 2. Mereka membunuh orang. Ada seperti itu, ya. Ya, kita tidak perlu memikirkan yang lain di luar. Di dalam pun ada seperti itu, ya. Di dalam ada orang-orang dalam pun ada seperti itu yang mencelakakan dan menyesatkan jiwa-jiwa. Mungkin mereka tidak membunuh. Mungkin pemimpin-pemimpin tidak membunuh jemaat secara jasmani, tetapi secara karakter mereka sudah membunuh. Mereka sudah menyesatkan jiwa-jiwa mereka tanpa disadari. Karena yang mereka ajarkan hanyalah kepentingan diri mereka sendiri. Mereka ini yang disebut Paulus seteru salib. Sebab yang mereka lakukan di dalam pelayanan mereka hanya untuk kepentingan perut. Sebagai ayat-ayat terakhir, Filipi 3 ayat yang ke-18 mulai. Ayat 17-18. Filipi 3 ayat 17 mulai. Saudara-saudara, ikutilah teladanku Ya. dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya. 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib. Banyak orang yang hidup selayaknya seteru salib. Artinya mereka menyangkal salib itu. Mereka menyangkal hidup menderita, memikul salib. Itu mereka menyangkal terus. Seperti apa orang itu? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kesudahan mereka adalah kebinasaan yang kekal. Ini firman Tuhan. Konteksnya kalau berbicara mati, berbicara binasa itu sifatnya kekal. Ya, terus Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka itu bukan Yesus Kristus. Tuhan mereka itu perut. Artinya kebutuhan-kebutuhan. Pelayanan mereka hanya untuk kebutuhan pribadi. Bukan memberikan makan kepada domba-domba seperti Yesus Gembala yang agung. Dia memberikan makan domba-dombanya. Bahkan dia rela mati. Dia berkorban untuk domba-dombanya. Harusnya itu yang diturunkan kepada para hamba-hambanya. Di dalam melayani jemaatnya. Bukan makin makin memperkeruh keadaan, makin menyesatkan, ya. Apalagi ada juga dikatakan gembala-gembala yang menyesatkan, gembala-gembala palsu, ya, yang hanya ingin bulu dan susu dombanya. Habis itu dibiarkan dombanya itu kalau lagi mau diterkam oleh serigala, oleh singa, dibiarkan. Nah, itu gembala-gembala upahan seperti itu. Itu adalah ciri hamba Tuhan yang melayani hanya untuk kepentingan perutnya. Terus Kemuliaan mereka ialah aib mereka. kemuliaan mereka adalah aib mereka. Jadi yang mereka bangga-banggakan itu tentang cerita hidup mereka. Dan cerita hidup mereka itu bukan cerita yang baik, tetapi cerita yang aib. Nah, itu yang mereka banggakan, ya. Terus Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. ya, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dan ini sudah senantiasa terjadi di dalam tubuh gereja. Makanya firman Tuhan adalah suatu firman kebenaran yang suci. Yang akan memurnikan gereja-gerejanya. Ada satu masa, saudara, di mana gereja diuji. Saya sudah pernah sampaikan. Sebagaimana nubuatan Yesus Kristus. Bahwa di akhir zaman ini. Kasih orang akan menjadi dingin. Kasih orang akan menjadi tawar, ya. Artinya kalau sudah berbicara kasih, Tuhan Yesus sudah menubuatkan. Hati-hati.
gejala-gejala di dalam gereja di akhir zaman bahwa mereka itu memiliki kasih yang tidak murni kepada Tuhan lagi. Sehingga kasih mereka sudah menjadi tawar. Akhirnya mereka melakukan ibadah yang salah di hadapan Tuhan. Ya, ibadah mereka betul-betul tidak memuliakan Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan tanpa pengetahuan yang benar. Ayat penutup Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini kan sesuatu hal yang aneh. Umat Tuhan tidak mungkin tidak mengenal Tuhan. Mereka diberikan firman, diberikan Taurat Tuhan. Tetapi kenapa mengalami kebinasaan? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Kalau salinan lama apa itu tulisannya? Ya lanjut saja. Ayat, karena engkaulah yang menolak pengenalan Nah, aku. karena umat Tuhan yang menolak sendiri Tuhan Allah yang hidup. Terus, Maka aku menolak engkau menjadi imamku. maka Tuhan ya bodoh amat. Kamu saja menolak aku akan menolak engkau. Terima kasih sampai situ. Tuhan Yesus pernah mengingatkan, barang siapa yang menyangkal namaku, aku juga tidak akan kenal akan dirinya. Ya, jangan harap engkau menadahkan tangan kau berdoa. Itu semua kejijikan di mataku. Ada itu. Ya, bahwa bangsa Israel di hadapan Tuhan, mereka melangkahkan kakinya untuk beribadah saja. Tuhan tegur mereka. Ya, siapa yang mengizinkan kakimu itu menginjak-injak pelataranku? Wah, itu merupakan sesuatu hal yang najis di mata Tuhan, ya. Makanya saat ini kita harus berhati-hati. Pelajaran Izebel ini, saudara, adalah pelajaran yang membawa kita kepada pengertian mengenai penyembahan berhala. Terlebih yang saya tekankan mengenai penyembahan yang bisu. Penyembahan yang bisu ya, selain ya kita menyembah seperti bersemedi itu salah. Ya. Penyembahan itu tidak diam. Saudara juga ke gereja, jangan saudara ke gereja cuma ngelihat yang main musik, keren. Orang udah nyanyi, ini ngelihat pemain musik, jago banget ya. Ya ada yang sengaja, ya itu pengalaman saya juga dulu ya. Memang saya ke gereja hanya untuk duduk dekat musik dan melihat pemain drumnya. Saya udah tidak fokus itu orang mau menyembah, udah memuliakan Tuhan, tidak perlu. Yang saya inginkan bagi asik melihat seperti nonton konser ya. Itu yang terjadi. Nah, ini perkara-perkara kecil tapi ini tidak disukai Tuhan. Makanya memang gereja ya, ada seorang pemimpin gereja juga yang bagus bahwa mengajarkan ketika menyembah Tuhan itu ya jangankan jemaat, pelayan-pelayannya pun juga harus turut menyembah Tuhan ya. Bahkan di saat mendengar firman Tuhan harus duduk juga mendengar firman Tuhan ya. Jangan mungkin ya hanya melayani di saat memuliakan Tuhan, tetapi di saat firman Tuhan ya pergi mencari makan ya, mungkin keluar dan sebagainya, cari angin dan sebagainya. Itu yang terjadi. Dan ini sama saja tidak menghormati Tuhan. Itu betul apa yang dikatakan seorang pendeta. Karena memang Tuhan ada. Tuhan ada di dalam suatu baitnya, terlebih bait Allah yang sebenarnya saya dan saudara. Jadi lewat firman Tuhan ini saudara, marilah kita senantiasa merenungkan kebenaran. Supaya kita semakin dibersihkan. Ya Tuhan tidak meminta sebagaimana mudahnya membalikan telapak tangan. Begitulah membalikan kehidupan kita. Ya, dari gelap kepada terang. Ya, itu membutuhkan proses. Tidak mudah, membutuhkan proses. Tetapi memang itu ditentukan dengan niat, inisiatif, dan kesetiaan kita. Saya percaya ketika kita ada ikhtiar yang baik untuk mengikut Tuhan, disitulah Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Namun kita angkat pujian terlebih dahulu. Ya.
Berkat-Mu yang telah ku terima. Mari kita bangkit berdiri. Membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih setia-Mu yang kurasakan. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah menerima firman-Mu, mengingatkan kami Tuhan akan pemahaman yang menyesatkan jiwa-jiwa. Pelajaran Isabel Tuhan yang seringkali mengajarkan akan penyembahan berhala. Tentu ini suatu perkara yang tidak bisa dianggap enteng Tuhan. Terlebih di zaman gereja di akhir zaman ini Bapa, gereja harus lebih lagi berwaspada dan berhati-hati, lebih lagi setia tekun untuk memelihara iman mereka, agar mereka tetap menjaga setiap pengajaran dan firman Allah yang sudah mereka terima. Tuhan, biarlah kebenaran-Mu menjadi benih yang hidup, yang akan tertanam di hati kami, sehingga benih firman ini akan bertumbuh, berbunga dan berbuah di hadapan-Mu, mengubahkan kehidupan kami sampai kami memiliki kesempurnaan iman Tuhan. Oleh sebab itu kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampunilah dalam segala kekurangan, kesalahan dan keterbatasan kami Tuhan. Biarlah pada saat ini setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, kami boleh menerima berkat di dalam kami menyembah Engkau lewat roh dan kebenaran. Kiranya Engkau layakkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau suci kuduskan kami ya Bapa. Kau dapat memberikan petunjuk-petunjuk ilahi Tuhan atas perkenanan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengintimidasi pikiran hati kami ketika kami menyembah Engkau, kami menolak demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, Engkau pergi keluar, tinggalkan persekutuan kami ini. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, iblis air iblis kerai.
Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Rijdt trouw, ik rijdt lang. Rauw de lei, die trouw, het rijdt. De lauw, het rijdt. De kraai, lauwai. Rijdt de trouw, de lei, de lauw. Rijdt de kraai, de lauw, de trui. De lauw, de lei. De lauw, de trui. De lauw, wala ribidis ay de lauw, wala rai de lauw, wala rawala, wala warawai, bidi krai. Irai de lidi sik ay de lauw, wala ribidi trai de lidi trau, wala rai dis ay lauw, wala warawai. Ribidi lada ridi sik ay de libidi krai de lidi trai de lidi sik ay de lauw, wala rada lauw, wala wai. Ridi sik ay de libidi krai de lada sibidi trai de lauw, wala ra wala wala wara wai. Ribidi lauw, wala rada sik ay de libidi trai de lauw, wala ra. Haleluya, ridi ay de lauw, wala wai. Haleluya, ridi sik ay de libidi krai, wala ridi krai, wala ra wala 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 wala. Haleluya, ridi ay de libidi krai, wala rada wala wala ridi krai, wala ridi say. Iridi bidi trai de lada ridi sik ay de lidi anala wala 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 rawa. Haleluya, rada sibidi krai de lada sibidi trai de lawa. Iridi lidi lawa, ridi lidi lawa, ridi say de lada wala
Haleluya, haleluya. Ridis adalah wala ridis adalah tidak bisa terai dari Aku tahu segala pekerjaan kamu dalam kamu melayani aku. Aku tahu segala ketungguhan hati kamu, Rinai kamu, Subhanallah. Tetapi yang aku mau agar kamu tetap berwaspada di hari-hari ini. Rinai kamu. Karena begitu banyak pengajaran yang bukan dari aku. Rinai kamu, dan semuanya itu menyesatkan jemaat. Oleh sebab itu setiap rahasia kebenaran yang sudah aku bukakan melalui pengajaran, sampaikanlah itu hai hamba. Haleluya, Jangan takut karena janjiku aku menyertai kamu. Karena sudah saat dan masanya kebenaran itu diungkapkan hai hamba. Redisik idolidik Layani terus pekerjaanku hai hamba-hamba. Dan aku berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan. Redisik idolidik Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kiranya Engkau yang perkenankan dan layakkan Tuhan pelayanan kami pada saat hari ini. Engkau senantiasa Tuhan memberikan kekuatan, mengembalikan Tuhan semangat baru untuk kami melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau sepanjang hari ini di dalam kami melayani, mengiring, berbakti kepada Engkau. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna. Kiranya Tuhan Engkau yang membalas berkat setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah memberikan waktunya untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya segala aktivitas kami sepanjang minggu ke depan boleh diberkati oleh-Mu. Segala rencana-rencana kami Tuhan Kau buka jalan. Dan kami tetap berdoa bagi jemaat-Mu, para simpatisan Tuhan, bahkan teman-teman sahabat kami ya Bapa di dalam melayani mengiring Engkau. Tuhan Kau berkati pekerjaan usaha bisnis yang mereka jalankan besar kecil. Engkau buka jalan Tuhan yang kami rindukan. Bagaimana di dalam aktivitas mereka boleh jalani dengan penuh roh takut akan Engkau. Agar berkat itu terus mengalir Tuhan. Karena Engkau melayakan kami untuk menerima akan keberhasilan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mereka Tuhan yang masih Tuhan sebagai orang-orang muda. Kau berikan jodoh yang terbaik Tuhan. Pasangan teman hidup yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Agar Tuhan mereka juga melihat bagaimana rancangan-Mu dalam kehidupan mereka begitu indah dan sempurna. Kami yang sudah berkeluarga Tuhan, berkatilah Tuhan istri, suami maupun anak kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati dalam segala kebutuhan, keperluan kami Tuhan. Biarlah apa yang menjadi Tuhan kerinduan kami, baik bagi anak-anak kami Tuhan, biarlah mereka menjadi anak penghiburan, menjadi anak kebanggaan bagi kedua orang tuanya, terlebih bagi keluarga besar yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi Tuhan hamba-Mu, Ibu Pendeta Tuhan Alce Manusama. Kiranya Engkau berkati di hari ulang tahun Tuhan 2 hari lalu. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu senantiasa menaungi kehidupannya. Apa yang menjadi pergumulan kerinduan hatinya dalam setiap doa-doanya Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan di dalam hidupnya. Terlebih biarlah pertambah-tambahkan kesetiaan, kesungguh-sungguhan di dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Ibu Rina yang sedang mengalami proses untuk melahirkan Tuhan anak pertama. Tuhan tolong kiranya Engkau berikan kekuatan, Kau berikan kemampuan Tuhan. Setiap perawat, dokter, bidan Tuhan, bahkan orang-orang yang menyertai Tuhan menjaga, diberikan kekuatan kesehatan. Terlebih ya Bapa,
baik Ibu Rina maupun anaknya Tuhan yang akan dilahirkannya, diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan yang daripadamu, agar proses ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Segala kebimbangan hati, segala roh jahat yang mengganggu persalinan Tuhan, kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih tentu juga Engkau memberkati setiap biaya-biaya yang diperlukan Tuhan, untuk rumah sakit yang ada dan perawatan yang diperlukan Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh yang akan menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih, biarlah kami Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tertutup jalan dibukakan jalan, yang sedang susah dan bimbang hati Engkau memberikan penghiburan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sempurnakan ibadah kami pada saat hari ini. Ampunilah dalam segala kekurangan kami, tapi biarlah Tuhan Engkau yang menilik hati kami. Terimalah setiap Tuhan penyembahan kami. Kemuliaan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan menutup ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya. Bapa terima kasih. Haleluya. Adalah kiranya anugerah dan berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan pengharapan yang baru, sukacita sorga, penghiburan dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, ibadah kita sudah selesai dan mohon maaf jikalau ada sedikit gangguan teknis dari sound system yang ada. Tetapi saya percaya kita yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih buat pelayan yang sudah membantu di dalam melayani pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih juga saudara yang sudah menyaksikan lewat ibadah online yang ada. Ya, kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.